Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League antara West Ham versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan West Ham dengan skor 3-1. Kalau menurut saya Chelsea layak kalah teman-teman, karena meskipun para pemain Chelsea lebih lama menguasai bola dan juga sempat mendominasi jalannya pertandingan terutama di babak pertama, tapi ball possession dari Chelsea tidak bisa diimbangi dengan efektivitas mereka di lini depan untuk bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya dan tentunya mencetak gol, serta ada beberapa pemain Chelsea yang melakukan sejumlah kesalahan sehingga memberikan peluang kepada para pemain West Ham untuk bisa menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Dan seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa yang pertama, persentase adalah 50-50, artinya dua tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan, atau mungkin juga pertandingan ini akan berakhir dengan skor imbang. Dan ternyata West Ham bisa unggul teman-teman karena para pemain West Ham sangat disiplin di lini pertahanan, terlepas dari Souček yang melakukan kesalahan ketika melanggar Sterling, tapi selain itu mereka sangat solid dan ketika nyerang mereka betul-betul mencoba untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya karena mereka sangat sabar untuk bisa memberikan final pass, sehingga memang West Ham walaupun penguasaan bolanya itu kalah dari segi persentase dibandingkan Chelsea, tapi mereka lah yang bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya. Tapi seperti juga di pertandingan pertama lawan Liverpool, Chelsea tampak sangat berbahaya ketika mereka menyerang. Betul kan teman-teman? Karena mereka selalu bisa membuka pertahanan dari West Ham. Tapi poinnya bukan cuma untuk bisa membuka pertahanan dari tim lawan, namun harus bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya dan tentunya bisa mengkonversikan peluang-peluang yang berbahaya tersebut. Memang tidak gampang, siapa yang mengatakan gampang untuk bisa bersaing di Premier League. Tapi West Ham walaupun bukanlah tim yang diisi oleh pemain-pemain yang mahal, tapi kita lihat kinerja di antara para pemain West Ham luar biasa. Mereka mengandalkan kerjasama dan juga kecerdasan. Itulah yang membuat mereka bisa meredam Chelsea, padahal Chelsea sudah benar-benar terus menekan para pemain West Ham, tapi mereka masih bisa keluar dari tekanan tersebut. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kerjasama. Dan teman-teman perhatikan deh, bahwa para pemain West Ham jarang melakukan clearance yang jauh. Mereka coba untuk memberikan bola ke rekan mereka yang dekat. Kenapa? Karena ketika mereka di pressure, pada saat mereka keluar dari pressure tersebut, mereka akan coba untuk membangun counter attack. Tapi saya melihat perbedaan antara West Ham dengan Chelsea itu berada di lini tengah sih. Karena West Ham itu dipenuhi di lini tengah oleh pemain-pemain yang memang mengandalkan intelijensia seperti Paqueta, Bowen, kemudian ada Souček dan tentunya James Ward-Prowse. Luar biasa pemain ini ya, pemain baru dari West Ham ya, yang kali ini menjalankan debutnya. Dan dari Chelsea kita tahu lah Caicedo yang menjalankan debutnya. Nah yang menarik kan dari starting lineup, masing-masing pelatih ini melakukan hanya satu perubahan kan di lineup mereka. Nah itu dia, James Ward-Prowse yang bermain dari awal menggantikan Fornals, sedangkan dari Chelsea Malo Gusto yang bermain menggantikan Reece James. Dan menurut saya Chelsea ini kalah bukan karena Reece James absen, enggak juga sih, Gusto not bad juga. Tapi center back mereka ini, aduh mengkhawatirkan banget. Saya gak ngerti tiba-tiba kok performa mereka menurun ya. Dan memang dari jalannya pertandingan di menit-menit awal ya West Ham coba untuk ngegas lah ya, walaupun mereka sulit untuk bisa melakukan serangan ke ruang pertahanan dari Chelsea karena high pressing ya dari para pemain Chelsea kan, pemain-pemain yang bermain di depan tuh kan high pressnya bagus ya. Tapi mereka juga coba untuk memanfaatkan set piece. Mereka sebetulnya hampir mencetak gol tuh di menit ke-5 kan. Ketika Zuma heading kemudian si Bowen hampir mencetak gol ya, bisa di-save oleh Sanchez. Bagus juga nih Sanchez. Tapi ternyata dari corner selanjutnya atau corner kedua West Ham bisa mencetak gol. Nah ini yang saya bingung, kenapa para pemain Chelsea ini gak belajar? Sebelumnya kan hampir saja West Ham mencetak gol. Conor Gallagher justru gak lompat. Dan enak banget tuh ya, Aguerd mencetak gol ya. Bagus nih golnya dari Aguerd, gol pertama dia musim ini kalau nggak salah. Musim lalu dia mencetak 2 gol tuh di Premier League. Dan setelah unggul ya West Ham seperti biasa bertahan. Dan West Ham ini memang timnya yang biasa mengandalkan counter attack sejak dilatih oleh David Moyes. Gak salah juga mengandalkan counter, asalkan bisa membangun counter. Dan juga ketika mereka membangun counter, waduh para pemain mereka sih pressingnya luar biasa. Sepertinya belum makan tuh selama 2 hari ya. Jadi pressingnya waduh benar-benar ketat lah. Dan kelihatan galak banget para pemain West Ham. Maka itu mereka juga banyak melakukan pelanggaran sampai si Aguerd pun mendapatkan kartu merah kan. Tapi itulah karakter permainan dari West Ham ya sejak dilatih oleh David Moyes.
Dan kemudian ya Chelsea seperti yang tadi saya katakan di awal, mereka pokoknya mendominasi lah, interchange passing, gerakan ke dalam ruang pertahanan dari West Ham, dan mereka bisa menciptakan peluang dari Gallagher ya yang hampir mencetak gol dari luar kotak penalti sebelum akhirnya mereka bisa menyamakan kedudukan melalui Chukwuemeka ya. Ini gol yang bagus juga walaupun secara individu lah. Ini golnya ya, nggak ada crossing yang masuk kan ke dalam kotak penalti, bola liar. Dia dribble dikit, dia cari angle, dia shooting satu sama. Nah setelah itu saya kira, wah udah nih tinggal tunggu waktu nih Chelsea cetak gol lagi. Karena kan digempur total nih West Ham. Tapi buat apa juga kalau udah gempur total, possession persentasenya sudah tinggi, ya kan, pokoknya terus meneror pertahanan dari West Ham, tapi sulit banget menciptakan peluang yang berbahaya. Dan justru mengandalkan skill individu dari para pemain mereka. Nah ini sebenarnya gak sehat sih permainan Chelsea seperti ini, gak bisa mengandalkan skill individu. Harus ada sinergi yang baik antar lini. Nah saya melihat sinerginya ini belum ada, gak seperti di pertandingan Liverpool. Nah ini yang saya bingung, gak konsisten nih Chelsea. Jadi mirip seperti musim lalu. Dan memang Sterling dilanggar, saya gak nyangka. Kemudian ketika dapat penalti Enzo gagal. Aneh banget loh, Enzo ini kan pemain yang mahal ya. Dan sebetulnya dia gak berada under pressure lah, ini kan masih babak pertama. Dan keadaannya kan sudah satu sama ya, seharusnya dia bisa mencetak gol. Ternyata bisa di save oleh Areola ya. Ini penjaga gawang yang sekarang dipasang ya, bukan Fabianski, mantan penjaga gawang Arsenal tuh. Jangan lupa tuh, Arsenal banyak juga penjaga gawang mereka yang udah pindah ya ke klub-klub lain. Dan setelah itu ya di babak kedua, sayangnya Chukwuemeka cedera ya. Kemudian masuk Mudryk, ini gak guna juga ini pemain ini teman-teman. Bukannya saya bercanda atau saya ingin mengejek ya, tapi memang gak guna ini pemain. Saya gak paham juga harganya kenapa begitu mahal. Jadi menurut saya selamat juga nih Arsenal gak mendapatkan dia ya. Dan ini bukan soal masalah adaptasi, sudah lama juga dia berada di Chelsea kan. Sejak pertengahan musim lalu kan seharusnya dia sudah bisa lah beradaptasi. Kacau banget ini pemain. Cuman lari-lari saja, oke lah dia ada memberikan 1 atau 2 kali kipas. Tapi ketika dia mendapatkan bola tuh di dalam kotak penalti, masa tendangannya kayak begitu gimana? Katanya kecepatan kaki dia luar biasa. Katanya otaknya, kecerdasannya bagus. Tapi kok begitu mainnya? Kayak pemain baru belajar main bola. Aneh banget. Ya ini Premier League, dia harus bisa improve secara cepat. Kalau nggak gimana Chelsea bisa meraih kemenangan demi kemenangan jika para pemain mereka nggak bisa mencetak gol. Nah akhirnya kita lihat lah ya, West Ham yang ngepress terus. Akhirnya mereka bisa mencetak gol ketika pressing mereka itu menciptakan kepanikan saat Disasi melakukan miss pass, dan di sana ada James Ward-Prowse, satu sentuhan dia bisa memberikan passing kepada Antonio. What a finish, luar biasa. Walaupun Disasi sudah mengcover, tapi dia bisa melakukan finishing, skor menjadi 2-1. Setelah itu Chelsea keluar total menyerang, Caicedo masuk. Nah saya kira ketika Caicedo masuk, oke lah, there is a chance for Chelsea ya main lebih ofensif, karena Caicedo juga adalah pemain yang bisa memberikan umpan-umpan yang terukur. Tapi ternyata Caicedo pertama melakukan kesalahan, memberikan umpan yang salah, sehingga diambil oleh Fornals hampir mencetak gol. Dan kemudian ketika ada interchange passing antara Emerson dengan Paqueta, Emerson masuk, sebetulnya Emerson tidak akan bisa shooting, dan tampaknya sudah ada Enzo yang mengcover, tapi Caicedo naruh kaki. Aneh banget nih. Ini adalah pertama kali Caicedo melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti sehingga tim lawan mendapatkan penalti. Pertama kali di karirnya selama dia bermain di Premier League. Dan ini adalah debutnya dari Caicedo. Ngeri-ngeri sedap nih. Jangan sampai Caicedo nasibnya seperti Mudryk. Nah, ini yang harus dijaga oleh Pochettino. Tapi ya udahlah. Saya pikir bisa dimaklumi juga ya, karena ini pertandingan pertama dia, dan dia kan juga tidak masuk sebagai starter. Artinya dia masuk sebagai pemain pengganti, dan ketika mendapatkan penalti, Paqueta bisa melakukan finishing yang sempurna. Dan apa yang bisa kita pelajarin teman-teman dari pertandingan semalam, bahwa jika sebuah tim sudah menguasai jalannya pertandingan, ball position yang tinggi, dan mereka bisa terus melakukan terobosan atau penetrasi ke pertahanan tim lawan mengandalkan skill individu para pemainnya, nah seharusnya juga coba untuk mengatur tempo. Karena kalau gak mengatur tempo dan banyak pemain yang keluar dengan posisi ofensif, biasanya akan menyulitkan mereka untuk recover. Memang gol West Ham yang pertama dari set piece, kedua dari kesalahan ya Disasi, dan yang ketiga juga dari penalti ya. Tapi teman-teman lihat sepanjang pertandingan para pemain West Ham itu ketika counter cukup berbahaya. Dan juga ya jangan lupa West Ham itu sempat bermain dengan 10 pemain untuk waktu yang cukup lama, lebih dari 20 menit. Tapi karena sinergi antar lini mereka bagus, kerja sama mereka bagus, terutama di defense, para pemain Chelsea juga sebetulnya sulit menciptakan banyak peluang yang berbahaya. So this is a well-deserved win for West Ham. Mereka main secara taktis, mereka paham bertahan aja dulu, main sabar,
Jangan terburu-buru membangun serangan, dan ketika mendapatkan set piece, manfaatkan set piece tersebut. Dan yang kedua, pressing terus para pemain Chelsea, berharap mereka membuat kesalahan, dan betul ternyata ada 2 kesalahan dari para pemain Chelsea. Yang pertama dari Disasi, sehingga James Ward-Prowse bisa memberikan umpan kepada Antonio yang melakukan finishing, dan yang kedua dari Caicedo yang melanggar Emerson sehingga Paqueta bisa mencetak gol melengkapi kemenangan dari West Ham menjadi 3-1. Jadi di awal musim kita sudah bisa melihat bahwa 2 tim besar, MU dan juga Chelsea, sudah mengalami kekalahan. Tinggal kita tunggu nanti di pertandingan dini hari Palace lawan Arsenal. Ya harus hati-hati juga nih Arsenal, karena pertandingan dini hari nanti juga London Derby ya teman-teman ya. Crystal Palace juga adalah tim yang kuat di kandang. Dan pertandingan tersebut akan disiarkan di SCTV dini hari nanti. Kita akan live mulai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kebetulan saya akan siaran nanti teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman juga akan nonton SCTV nanti. Pertandingan London Derby antara Crystal Palace versus Arsenal. Prediksinya seperti apa? Ya feeling saya Arsenal akan meraih kemenangan teman-teman atau draw. Tapi kita lihat, sering banyak kejutan dari English Premier League di musim awal. Atau di awal musim ya. Oke, no hate, no politics, only football. Salam sepak bola.